I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on the line, and you know. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah baik ya. Masih semangat nggak nih? Masih ya. Sebelum kita memulai kegiatan ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita kan sudah berdoa nih. Teman-teman yang ada di sini, apakah sudah saling mengenal satu sama lain? Saya kalau gitu, Ada yang sudah kenal, ada yang belum ya. Baiklah, mungkin kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan nama kalian dan benda apa sih yang sering kalian bawa di dalam tas? Mungkin bisa dimulai dari sebelah kanan saya. Halo teman-teman. Halo. Perkenalkan, nama saya Nabila. Benda yang sering saya bawa di dalam tas HP. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Ima. Benda yang sering saya bawa di dalam tas HP. selanjutnya, Halo, perkenalkan, nama saya Putri Mika. Benda yang sering saya bawa di tas itu HP sama dompet. selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Nurani. Benda yang sering saya bawa di tas itu sikat gigi sama lip tint. cowok-cowok pakai lip tint ya? Iya, biar gak ngerokok. Oke, baik selanjutnya. Nah, perkenalkan, nama saya Ina. Benda yang sering saya bawa di dalam tas yaitu kesempitan. Kan sini. Halo semua, perkenalkan, nama saya Yuda. Barang yang sering saya bawa dalam tas yaitu HP dan paspor. Uang. Bisa. Perkenalkan, nama saya Rifatul Nufus. Barang yang sering saya bawa di dalam tas yaitu HP dan parfum. Karena kita sudah saling mengenal nih, kalian ingat nggak nih nama dari teman kalian satu sama lain? Mungkin dari Kak Nabila, nama sama benda apa yang sering dibawa sama kakak yang di sana? Namanya Nurani. Benda yang sering dibawa charger bukan Kak? Bukan. Dia makan. Ada yang tahu mungkin? Aku Ya, silakan. bikin sama si Ati. Ya. Namanya siapa? Murani. Ya. Dari kakaknya, kakak sebelah sini namanya siapa? Yoga. Ya, Kak Yuda. Barang yang sering dibawa? Sampai sama ongkosku lah. Ya. Mungkin udah kenal ya satu sama lain. Nah, mungkin teman-teman di sini udah kenal satu sama lain nih karena kita tadi udah perkenalan. Sebelumnya saya mau menanyakan nih, teman-teman di sini apakah ada yang sudah pernah mengikuti konseling kelompok sebelumnya? Belum. Karena kalian belum mengikuti konseling kelompok sebelumnya, saya ingin menjelaskan sedikit ya apa itu konseling kelompok. Nah, konseling kelompok itu layanan bimbingan konseling yang memanfaatkan dinamika kelompok yang bertujuan untuk mengataskan suatu masalah yang dihadapi. Nah, di dalam konseling kelompok ini juga ada 3 komponen. Yang pertama yaitu pimpinan kelompok. Pimpinan kelompok di sini yaitu saya sendiri, dan yang kedua anggota kelompok yaitu teman-teman semuanya, dan yang ketiga yaitu dinamika kelompok. Dinamika kelompok di sini
Dinamika kelompok di sini yaitu menciptakan situasi atau kondisi yang hangat, yang santai dan nyaman gitu di dalam kelompok ini. Di dalam konseling kelompok juga saya harap ya teman-teman di sini secara sukarela untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok kali ini, dan saya harap juga teman-teman merahasiakan nih apapun yang didapat dari lingkungan kelompok ini, entah itu data atau keterangan apapun yang teman-teman dapatkan dari sini, saya harap dirahasiakan agar tidak bocor keluar dari kelompok ini. Sampai sini paham? Semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Dan konseling kelompok ini juga, di dalam konseling kelompok ini juga terdapat ikrar. Ikrar di sini yaitu diucapkan agar teman-teman lebih yakini kalau kita yang ada di sini tidak akan membocorkan apapun yang kita dapat di sini. Teman-teman bisa mengikuti ikrar setelah saya mengucapkan ya. Setelah saya mengucapkan kata saya, teman-teman bisa menyebutkan nama masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nurani dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga dan merahasiakan segala data atau keterangan yang diperoleh baik dari diri saya ataupun dari siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Nah teman-teman, kita tadi sudah mengucapkan ikrar atau janji. Saya harap teman-teman bisa merahasiakan semuanya cukup sampai sini, nggak bocor ke yang lain gitu ya. Sebelum memulai kegiatan tahap selanjutnya, apakah teman-teman sudah siap untuk memulai kegiatan konseling kelompok kali ini? Siap. Nah, kalau sudah siap, tolong barang-barang yang ada di depan kalian dipindahkan ke belakang atau ke samping dulu ya. Iya, boleh. Baik, bisa kita mulai. Nah, teman-teman, di sini kan kita akan melaksanakan konseling kelompok. Dari teman-teman nih, apakah ada yang sedang mempunyai masalah dan mengganggu aktivitas sehari-hari yang ingin diceritakan di sini, dan kita yang ada di sini akan membantu untuk mengentaskan permasalahan tersebut. Apakah ada dari teman-teman? Saya Ya, silakan. sebenarnya gimana ya, menurut saya ini masalah sih bagi saya, karena akhir-akhir ini saya kayak merasa capek ya, capek kuliah, terus tugas kuliah juga, terus capek karena di rumah juga kan gitu. Terus saya karena ya pokoknya pekerjaan rumah lah ya kayak gitu, jadi rasanya itu gimana ya, cepet banget kayak ingin menyerah aja gitu tuh. Saya nggak tahu harus bagi waktunya kayak gimana gitu. Soalnya benar-benar udah nggak tahu harus kayak gimana lagi, benar-benar capek.
diri saya tadi sudah menceritakan sedikit permasalahannya. Apakah ada lagi yang ingin menceritakan masalahnya? Jadi nggak mau lagi. Nika, apakah ada lagi yang ingin menceritakan masalahnya? Iya, silakan. Ya, jadi kan saya kan udah putus cerita ya. Saya baru putus gitu sama cowok saya. Jadi saya tuh rasanya sedih aja gitu loh. Terus itu tuh membuat saya setiap malam gitu ya, kepikiran, setiap kepikiran ini gitu. Tapi itu membuat diri saya tuh capek gitu sama hal itu gitu kan. Ada dua nih yang sudah menceritakan masalahnya. Apakah ada lagi atau sudah? Karena ada dua permasalahan di sini, saya kembalikan lagi nih ke teman-teman. Masalah siapa nih menurut teman-teman yang paling urgent untuk diselesaikan pada konseling kelompok kali ini? Saya nggak. Ya. Permasalahannya Kak Ima. Soalnya dia takut, kan dia putus juga nih Kak. Takutnya dia melakukan tindakan-tindakan di luar kendali, luar nalar. Menurut kakaknya? Menurut aku permasalahan Kak Ina. Soalnya katanya kan jadi capek. Menurut Mas yang di sebelah sana? Apa sih namanya? Menurut saya sih masalah ini mah kalau masalah Ina mah kan capek katanya, tinggal istirahat saja sih. Menurut kakaknya yang terakhir, Kak Ina? Gak bisa tidur segala macam. Apa enak? Baiklah, karena di sini teman-teman sudah memilih untuk menyelesaikan permasalahan kalimat terlebih dahulu. Untuk Kak Ina, apakah bersedia untuk menyelesaikan masalah kalimat terlebih dahulu? Ya, mungkin kita nanti bisa selesaikan masalah kakak di lain waktu ya, di konseling kelompok yang akan datang. Untuk Kak Ima, bisa lebih menceritakan lagi permasalahannya seperti apa? Ya, jadi kan saya kan sama cowok saya kan itu kan udah lama tuh ya, udah sampai 3 tahun gitu. Ya, terus baru akhir ini saya tuh putus sama dia karena suatu permasalahan gitu yang membuat saya yang membuat saya kepikiran terus setiap malam atau kayak hal-hal yang bikin misal lagi sunyi gitu. Jadi saya tuh selalu kayak yang pikiran hal itu gitu loh, hal itu apa? Iya, jadi saya tuh sebenarnya kecewa gitu sama cowok saya ini dan sebelumnya gitu. Kayak ada suatu hal yang bikin saya sampai sekarang maksudnya masih ingat aja gitu loh dengan kejadian itu gitu. Tapi gitu ya, di sisi lain juga saya juga belum bisa move on gitu loh dari dia juga gitu, masih kayak keinginan. Baik, karena Kak Ima tadi sudah menjelaskan ya permasalahannya, dia nggak bisa move on dari mantan pacar dari mantan pacarnya. Apa nih tanggapan dari teman-teman semuanya? Mungkin ada tanggapan, respon ataupun apa? Hal yang bikin Kak Ima nggak bisa mulai dia tuh apa ya? Ini kan kecewa tuh berarti nggak bisa dilupain dong. Kecewaannya. Iya, jadi Kalau tapi kecewa. jadi maksudnya yang bikin kecewa itu sikapnya atau kayak kejadian apa gitu. Atau ada perselingkuhan gitu. Iya, jadi saya tuh udah sama dia yang dianya itu main doang gitu sama teman saya sendiri. Iya gitu. Terus itu sebenarnya udah kejadiannya
maksudnya kejadian si cowok ini udah lama gitu, tapi itu diulang-ulang terus gitu kan. Iya kayak gitu. Jadi aku sempet kecewa aja gitu loh sama dia, kenapa kayak gitu gitu. Berarti sebelumnya sudah pernah kepergok? Kan sudah lama kan? Iya, jadi bukan kepergok sih Kak, jadi ada temen aku yang ngomong kayak gini, tapi aku di situ berusaha buat kayak positif thinking gitu loh dalam saat itu. Terus dia juga udah jelasin awalnya. Itu sih Kak. Yang bikin foto pikiran tiap malam itu apa? Iya, kayak biasanya saya sama dia kayak gitu. Jadi setiap malam gitu ya, setiap malam itu kepikiran gitu loh tentang dia gitu. Terus sama pacarnya hubungannya siapa? Aku Apa yang penting kamu gak move on ya? ya bukan gagal move on sih, kan emang baru-baru ini gitu ya permasalahannya gitu. Pasti kan langsung baik. Berapa lagi hubungan tadi udah berapa? 3 tahun ya? Udah cukup lama ya. Oh, iya silakan. Berarti kalau misalkan kehidupan jadi banyak banget ya kenangannya atau kayak apa yang udah terjadi satu Iya, soalnya cowok aku juga udah kenal lama gitu sama keluarga aku, udah kenal baik sama saudara aku. Keluarga tuh setiap kayak ada acara keluarga pun suka ikut gitu loh si cowok aku ini gitu. Terus si cowok akunya juga baik gitu sebenarnya sama keluarga aku. Ya gitu, kecewa aja. Ini kan tadi yang memutuskan Ima, Ya, terus saya pengen tanya, menyesal nggak atas keputusan? enggak sih, soalnya kan emang itu pure kesalahan dari dia gitu loh, kayak dia melakukan hal yang emang udah diulang gitu beberapa kalinya gitu. Lalu apa yang membuat Ima kepikiran terus sampai ini? Ya kan maksudnya kayak baru awal gitu ya, baru udahan gitu, makanya ya gimana sih ya selama 3 tahun gitu ya belum nggak iya, jadi kan aku kan udah lama juga gitu loh sama dia kan, nggak sebentar, aku udah 3 tahun gitu loh sama dia, makanya itu aku belum bisa lupain dia sepenuhnya gitu loh, belum bisa ngikhlasin dia sepenuhnya gitu, walaupun gitu itu pure kesalahan dia gitu. sebelumnya kamu sama cowok ada berkaitan Nah itu juga yang bisa membuat saya itu kecewa. Iya, jadi sebelumnya itu cowok saya itu pernah gitu ya kayak ngejanjiin gitu saya gitu kalau dia bakal nikahin saya gitu bakal, dan tadinya juga habis lebaran haji ini cowok saya itu mau ngelamar saya gitu loh ke rumah gitu, tapi ya dengan kejadian ini nggak jadi gitu loh. Saya udah terlanjur kecewa banget menantang dari dia. Tentang permasalahan ini ya, apakah keluarga semuanya udah pada tahu? Enggak, termasuk orang tua saya yang udah tahu gitu tentang ini. Terus respon orang tua terhadap kejadian itu? Ya sama-sama kecewa sama cowok saya itu gitu. Padahal ya sebenarnya kan orang tua saya juga udah ngeliat baik gitu ya, sisi baik dari cowok saya ini gitu, tapi pas tahu gitu loh kelakuan cowok saya yang bilang ini gitu, jadi kecewa aja gitu. Terus udah sempat ngomong juga ke orang tua saya kalau emang dia mau apa sih ngelamar saya gitu nanti habis lebaran haji gitu loh, tapi ya hasilnya enggak. kalau sama orang tua cowoknya udah deket? Udah sering ketemu juga, terus udah sama-sama deket sama keluarganya masing-masing gitu. Terus kalau respon dari keluarga lain Ya saya juga maksudnya kakak masih berkomunikasi deh sama keluarga cowok. aku berkomunikasi sama kakaknya masih baik aja komunikasi. Tapi kakaknya juga sempat kecewa sama perilaku dia ya, sama Terus dia berarti keluarga ini maksudnya tuh berarti sama kakak sama si keluarga cowoknya berarti sama kakak. ya kan saya tahu ya. Kan keluarganya tahu nih permasalahan kakak sama dia. Nah keluarga si cowok ini berpihak sama kakak pas sama si cowok ini. Ya kalau kan yang tahu permasalahan ini kan ya saya belum tahu semuanya gitu, cuma emang saya masih kontekan sama kakaknya gitu ya, kakaknya juga kecewa gitu
karena emang saya tuh udah deket sama dia, kayak apa-apa kalau aku ke rumah dia juga udah sering apa ya, berdua aja gitu sama dia gitu, kayak kakak adik aja gitu. Kakaknya cewek apa cowok? Cewek. Oh, Cewek. Kalau cowok bisa sama ya kakaknya gitu ya. sedang ya. Tapi Ima udah kayak Ima itu udah mempertimbangkan nggak gitu, kedepannya nanti kalau emang ya pasti ngambil keputusan ini Ima putus, apa yang akan Ima lakuin itu udah dipertimbangkan belum lama? Ya udah, gak apa-apa sih, maksudnya dalam proses pembahasan aja kali ya gitu, karena butuh waktu juga gitu buat semuanya itu kita bisa berikhlas gitu loh sama semuanya ini gitu. Baiklah, tadi kan udah banyak nih yang menanggapi tentang permasalahan Kak Ima. Mungkin dari teman-teman juga ada solusi nih buat Kak Ima, biar Kak Ima tuh bisa move on mungkin. Saya Kak, Ya, silakan. cari yang baru. Cari yang baru, ya. Saya Kak, Ya. kalau saya ya, kalau pengalaman saya sendiri nih, kalau habis putus dari pacar itu, emang sih susah move on, tapi yang pertama saya biar bisa move on tuh main sama teman-teman, main sepuasnya, pokoknya apapun yang saya suka saya lakuin, yang bikin saya happy saya lakuin, sehingga semakin lama gitu saya melakukan itu, semakin sering setiap hari misalnya saya melakukan itu, akan semakin lupa juga sama mantan kita gitu. Saya Kak, Kamu kayak dulu. kalau menurut aku tadi benar banget apa yang kata Kak Ima ya, mungkin diri kakak gitu melakukan apa yang hal-hal yang Kak Ima suka, baik sama teman-teman dan ikutin kegiatan yang lebih positif, terus kayak harus yakin kalau suatu saat nanti kita akan mengganti yang lebih baik. Terus kalau kata aku ikhlas tuh bohong yang itu hanya terbiasa beragama, jadi biasa aja untuk coba. Kita kan bisa ikhlas kalau kita BAB dan naik kencing, tidak pernah mengharapkan yang kita Iya, itu benar. kembali lagi. Terima kenyataan. Nggak sampai serius. Mungkin ada lagi. Kalau ini kayak apa sih namanya, saya ya mungkin konteksnya berbeda dengan yang masalah Ima hadapi, namun pada intinya sama-sama melupakan suatu hal ya. Saya bukan dalam konteks percintaan, namun lebih ke memori yang sangat dulu sekali. Saya pernah terjadi suatu kejadian tidak yang sangat dulu sekali, dan itu sangat mengganggu sekali pikiran saya sudah ingat-ingatnya. Nah, yang saya lakuin sampai sekarang sudah bisa melupakan hal tersebut, yaitu dengan tidak mengulas lagi peristiwa tersebut, coba sedikit demi sedikit kita menghilangkan entah itu memori atau kenangan yang buruk tersebut itu. Mungkin kalau untuk konteksnya dari Ima ini lebih ke mengurangi kayak ketenangan, memori bersama dia, kita ingin menghapus foto-foto bersama dia. Dan satu lagi, kalau saya ya, menghindari tempat yang sudah kita Ini sama kata aku, jangan terlalu cari tahu kalau kamu belum ini nggak. Sama terakhir, jangan lupa makan. Biasanya orang kampung nggak Jangan lupa suka makan Ya, ini. puas gitu. Jadi kesehatan juga enggak ini. Iya. Jadi jangan lupa sama kesehatan. itu sebenarnya nggak apa-apa sih nggak usah hapus medsosnya. Terus kalimat tuh harus bisa dibikin kalau kalimat tuh bisa kalau kita tuh bisa bahagia tanpa dia. Terima kasih semuanya. Baiklah, tadi kan sudah ada solusi-solusi nih dari teman-teman untuk Kak Ima. Nah, kesimpulan apa nih yang Kak Ima dapat dari solusi teman-teman yang sudah disampaikan?
Ya, jadi Ima harus bisa nyari kesibukan lain yang lebih positif, jadi biar itu bisa lupa gitu loh sama kenangan memori. Dan dia ini juga harus bisa nggak apa ya, melupakan semuanya gitu. Harus bisa ikhlas juga gitu, menerima semua dan harus bisa menerima kenyataan. Dari permasalahan Kak Ima nih, dari teman-teman, apa sih upaya teman-teman nih kalau misalkan teman-teman ada di posisi Kak Ima? Mereka, ya, silakan. Mungkin karena ini kan di bulan manusia pasti ada waktunya. Mungkin kayak saya lakuin belajar memaafkan supaya kita dari pas pulang mungkin ya kan. Jadi mungkin bakal belajar supaya Dari setelah Kak Ima, Menurut aku yang tadi aku bilang di coba menjadi diri yang lebih baik. dari mana sih? Ya pertama sih kayak teman-teman lebih ke pasti mencari kesibukan yang lain supaya kita tidak terlalu terfokuskan ke kehidupan dia. Selanjutnya dari Kak Ima. Ya, tidak beda jauh dari teman-teman semua. Kalau saya lebih menunjukkan diri ya, menunjukkan diri dan aku sih melakukan apa yang saya mau, yang bikin saya happy dan sabar dulu terus. Dari Kak Hilda. Kenapa? Upgrade diri. Pembaruan gitu ya. Nah, dari Kak Ima sendiri nih, tadi kan udah ya, udah ada masukan, udah ada solusi juga. Kapan nih kira-kira Kak Ima bakal ngelakuin itu gitu? Ima bakal ngelakuin itu kalau dari koordinasi terima Iya, Ima ngelakuin itu setelah dari bulan kuliah ini gitu loh. Jadi Ima pelan-pelan berusaha melakukan semuanya itu yang tadi kita solusi. Semoga bisa on ya. Amin. Nah, motivasi dari saya sendiri nih untuk Kak Ima, Kak Ima menyibukkan diri sendiri, melakukan hal-hal yang membuat Kak Ima senang gitu, hal-hal yang membuat Kak Ima sibuk dan tidak memikirkan dia lagi. Karena kita sudah melaksanakan konseling kelompok ini, apakah ada kritik dan saran dari teman-teman semua? Ya, silakan. Mungkin dari kata-kata karena dari tadi sedikit yang ngomong gatel-gatel terus tempatnya kayaknya kayak kopinya kayaknya terlalu malam. Ada lagi? Tadi juga mau nyampein kritik sama sarannya itu. Ya, saya meminta maaf ya karena mungkin dari segi tempat ataupun waktunya kalian masih kurang nyaman di konseling kelompok kali ini. Semoga di konseling kelompok yang akan datang, yang akan kita lakukan kembali, teman-teman bisa lebih nyaman lagi. Nah, tadi kan ada nih satu permasalahan yang dari Kak Ima yang belum kita selesaikan. Kapan nih kita akan melaksanakan konseling kelompok lagi? 1 minggu yang akan datang. Ada lagi? Minggu depan kan lebaran haji ya kak. Kalau emang ya habis lebaran haji gimana kak? Biar habis konseling ini nyantai atau apa gitu. Ada kali daging-daging. Iya, boleh. Cuma saya yang ada dagingnya. Habis konseling kelompok kita bacakan. Iya. Santai-santai ya. Baiklah, kita kan sudah melaksanakan konseling kelompok pada kali ini. Saya minta maaf apabila ada salah kata, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya tutup kegiatan konseling kelompok kali ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ika